PKH tahap 4 di bulan November ini sudah mulai banyak yang disalurkan di berbagai daerah dan di keempat bank himbara di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira nanti untuk PKH tahap 1 tahun 2022, apakah akan cair di bulan Januari atau mungkin di bulan Februari? Apakah nanti di tahap 1 untuk PKH di tahun 2022 akan dicairkan per termin seperti yang di tahun 2021 ini? Nah, mari kita bahas dalam video ini. Maka itu jangan kemana-mana, kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini kita akan membahas terkait bantuan PKH di tahun depan, tahun 2022. Nah, kira-kira tahap 1 untuk bantuan PKH tahun 2021-2022 ini di tahun depan, akankah PKH dicairkan di bulan Januari seperti tahun ini ataukah di bulan Februari? Nah, kira-kira di tahun depan untuk PKH, apakah jumlah nominalnya yang didapatkan oleh KPM PKH akan bertambah? Dan kemudian apakah nanti pencairannya akan per termin seperti yang di tahun 2021 ini? Maka dari itu nanti akan kita bahas. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada tema video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, bagaimana PKH tahap 4? Apakah sudah cair? Apakah saldonya sudah masuk ke rekening atau kartu KKS Anda? Nah, jika sudah masuk, selamat ya. Pergunakan bantuan PKH di tahap 4 ini sesuai dengan peruntukannya. Bagi yang punya anak sekolah, silahkan bisa dibelikan peralatan untuk anak sekolah, bisa dibuat uang transport untuk anaknya yang sedang sekolah. Kemudian bagi yang masuk PKH yang punya komponen ibu hamil atau mungkin anak usia dini, silahkan untuk menambah gizi anak balitanya atau untuk kehamilannya. Kemudian untuk yang punya lansia atau disabilitas berat, nah ini juga bisa untuk biaya transport jika ingin mendatangi fasilitas kesehatan terdekat atau untuk berobat ya. Dan juga untuk kesejahteraan sosial bisa untuk menambah gizi juga. Nah Sobat YouTube, untuk penyaluran PKH tahap 4 di tahun 2021 ini sudah dimulai sejak bulan Oktober kemarin. Namun memang di bulan Oktober kemarin untuk termin pertama untuk tahap 4 itu masih hanya di wilayah Papua dan Papua Barat. Nah, alhamdulillah di bulan November ini untuk termin yang kedua tahap 4 ini sudah disalurkan di banyak daerah dan di banyak bank himbara. Yang pertama itu ada yang masuk terlebih dahulu untuk Bank BNI dan Bank BRI, kemudian disusul Mandiri dan BTN. Nah, untuk bank penyalur BTN sendiri, untuk wilayah dampingan kami, SP2D itu sebenarnya sudah turun mulai hari Sabtu kemarin. Namun, saldo PKH-nya untuk KPM PKH itu banyak yang baru masuk di hari ini. Nah, untuk para KPM PKH yang merasa di wilayah Banyuwangi untuk bank penyalur BTN, nah silakan tunggu informasi dari pendampingnya masing-masing karena hanya KPM yang sudah ada di data bayar atau SP2D yang dipegang oleh pendampingnya, hanya nama-nama yang sudah ada di SP2D itu yang saldonya dimungkinkan besar itu masuk ke kartu KKS-nya. Jika namanya belum ada di SP2D, ya sabar harus menunggu. Semoga nanti bisa masuk SP2D di termin berikutnya. Nah, kita doakan saja ya. Karena memang setelah saya cek, memang masih ada di setiap desa, itu hampir menyeluruh ya. Mungkin ada 1-5 KPM yang ternyata masih aktif di PKH, di EPKH, di sistemnya. Kemudian masih punya anak sekolah, masih memenuhi syarat. Dan di DTKS-nya, di SIG-NJ ini sudah valid, namun belum ada di SP2D di tahap 4 ini. Semoga saja
ada termin berikutnya ya untuk tahap 4 ini bagi KPM PKH yang belum cair bantuannya. Kemudian untuk KPM baru yang baru mendapatkan KKS PKH kemarin, nah ini memang sampai saat ini juga belum masuk di SP2D, baik bantuan PKH maupun BPNT ini belum ada saldonya. Nah maka dari itu ya sabar, karena memang yang KPM baru ini belum masuk di EPKH. Karena sampai saat ini kami pun dalam memutakhirkan data KPM PKH ini masih melalui cara yang offline ya. Kami harus melaporkan terlebih dahulu secara offline di APD dan kabupaten kota di daerahnya masing-masing. Kemudian dari APD atau operator itu baru mengirimkan ke pusat untuk hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh para pendamping PKH. Nah jadi itu ya Sobat YouTube, jadi di sistem EPKH kami juga masih belum dibuka untuk pemutakhiran, baik itu memutakhirkan ART maupun graduasi secara online. Nah jadi itu ya, kemudian yang akan kita bahas di dalam video ini intinya adalah kita membahas mengenai tahun 2022 untuk bantuan PKH. Nah alhamdulillah dari Kementerian Sosial yang sudah merapatkan anggaran bersama Komisi 8 di DPR RI ini sudah menyepakati bahwasannya untuk bantuan PKH atau program PKH dan BPNT ini akan diperpanjang hingga 2022. Namun ini khusus BPNT yang reguler ya, kalau yang PPKM itu hanya sampai bulan Desember. Nah untuk tahun 2022, apakah nanti pencairan PKH mulai tahap 1 sampai tahap 4 bulannya ini akan sama di tahun 2021 ini? Nah, nanti akan kita tunggu informasi lebih lanjutnya, karena biasanya seperti di tahun ini, biasanya di akhir-akhir tahun itu akan ada kejutan-kejutan, entah itu pengumuman dari Ibu Menteri Sosial langsung. Kalau menurut jadwalnya itu, kalau di tahun ini itu tahap 1 bulan Januari. Namun tidak menutup kemungkinan, bisa saja di bulan Februari itu PKH tahap 1 juga bisa cair. Nah, nanti kita menunggu saja ya. Walaupun Januari ataupun Februari nanti cair untuk PKH tahap 1, ya yang penting cair. Yang penting data para KPM PKH ini sudah valid DTKS-nya dengan Dukcapil. Kemudian KPM PKH ini di EPKH-nya ini sudah komitmen atau masih layak, masih eligible di dalam sistemnya. Nah itu yang menjadi acuan nanti akan dicairkan di tahap 1 tahun 2022. Nah, apakah yang di tahap 4 ini sudah cair? Apakah nanti pasti akan cair di tahap 1 tahun 2022? Belum tentu ya Sobat YouTube. Jika masih layak, masih eligible. Dan yang jelas sekarang yang cair itu yang sudah valid semua di DTKS dengan Dukcapil. Karena kemarin memang kita sudah ditarget ya oleh Pusdatin agar memutakhirkan data Distrik NGO online. Nanti kalau ada yang tidak valid datanya, itu akan dikeluarkan dari SK DTKS oleh Pusdatin. Jadi ya tidak bisa cair yang sudah dikeluarkan dari DTKS. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Jadi untuk tahun 2022 bisa saja Januari, bisa juga Februari untuk pencairan PKH tahap 1. Kemudian untuk jumlah nominal bantuan PKH di tahap 1 tahun 2022 ini nanti apakah sama nominalnya atau akan bertambah? Nah itu nanti aturannya kita tunggu saja. Nah, nanti jika kami pendamping mendapatkan informasi lebih lanjut, akan kami informasikan lebih lanjut melalui video ini. Ya kayaknya sih masih tetap ya untuk nominalnya, tapi nanti kita menunggu pengumuman lebih lanjut. Kemudian apakah akan ada termin-termin seperti di tahun 2021 ini untuk bantuan PKH-nya di tahun depan? Nah nampaknya kalau menurut pengamatan saya sih nampaknya itu nanti akan serentak ya, karena memang data di SIG-NG, DTKS dengan Dukcapil ini semuanya sudah valid. Jadi kalau sudah valid semua itu nanti insya Allah ya nanti akan berjalan normal kembali untuk bantuan PKH dan BPNT di tahun depan. Nah kita doakan saja semoga seperti itu ya Sobat YouTube. Nah demikian informasi yang bisa saya sampaikan Sobat YouTube. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.